Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS mata kuliah Keuangan Negara dan Kebijakan Fiskal. Untuk soal pertama, sumber penerimaan apa yang paling besar dan paling kecil? Penerimaan terbesar pendapatan daerah itu sebesar 11 triliun 576 miliar 544 juta 862 ribu 694 rupiah, dengan pendapatan pajak daerah sebesar 8 triliun 514 miliar 398 juta 394 ribu rupiah. Untuk penerimaan yang terkecil bagi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan itu sebesar 5 miliar 293 juta 184 ribu 904 rupiah. Pertanyaan kedua yaitu 1B, pos pengeluaran apa yang paling besar dan paling kecil? Di sini pengeluaran terbesar belanja barang dan jasa yaitu sebesar 3 triliun 656 miliar 8 juta 711 ribu 28 rupiah, dengan pengeluaran terkecil belanja modal aset lainnya yaitu sebesar 247 juta 456 ribu 900 rupiah. 1C, apakah pendapatan asli daerah berpengaruh besar terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan? Jelaskan. Pendapatan asli daerah atau PAD memang penting karena menunjukkan kemampuan daerah menghasilkan uang sendiri dari sumber lokal seperti pajak dan restribusi. Jika PAD tinggi, daerah punya lebih banyak uang untuk membiayai pembangunan tanpa terlalu bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Tapi di banyak daerah yang ekonominya belum berkembang, PAD atau masih kecil, jadi mereka lebih bergantung pada dana dari pusat untuk memenuhi anggaran. Jadi PAD itu bisa sangat berpengaruh untuk daerah dengan ekonomi kuat, tapi untuk daerah lain kontribusinya biasanya masih terbatas dibandingkan dana bantuan pusat. Untuk soal kedua, bagaimana cara meningkatkan sumber penerimaan daerah? Ada beberapa cara untuk meningkatkan penerimaan daerah, itu ada memaksimalkan pajak dan restribusi. Kedua, ada dorongan investasi lokal. Ketiga, ada memanfaatkan aset daerah. Yang keempat, ada kembangkan pariwisata. Yang kelima, gunakan teknologi untuk efisiensi. Yang keenam, untuk kembangkan badan usaha milik daerah. Yang ketujuh, mendukung UMKM lokal. Untuk soal yang ketiga, bagaimana cara mengoptimasi pengeluaran agar tercipta ekonomi efektif dan efisiensi? Untuk cara sederhana untuk mengoptimalkan pengeluaran daerah agar lebih ekonomis, efektif, dan efisien, yaitu rencanakan anggaran dengan fokus, yang dimana alokasikan dana untuk kebutuhan utama yang bermanfaat langsung bagi masyarakat sehingga tidak ada dana yang terbuang. Yang kedua, ada pangkas pengeluaran yang tidak penting, yaitu kurangin anggaran untuk kegiatan kurang penting seperti acara seremonial ataupun perjalanan dinas yang tidak perlu dilakukan. Yang ketiga, ada gunakan teknologi untuk hemat biaya, yang dimana terapkan sistem digital untuk mempercepat pelayanan dan mengurangi biaya operasional. Yang keempat, memperketat pengawasan, yaitu awasi penggunaan dana agar sesuai dengan dana dan transparansi sehingga mengurangi resiko kebocoran anggaran. Untuk soal keempat, apakah Anda setuju pembiayaan APBN dan APBD dilakukan dengan melakukan pinjaman, baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri, yang berdampak pada semakin bertambahnya utang negara? Jelaskan. Di sini saya setuju. Kenapa? Karena pinjaman dalam APBN atau APBD bisa menjadi pilihan jika benar-benar dibutuhkan untuk membiayai proyek penting dan bermanfaat besar bagi masyarakat seperti pembangunan infrastruktur, pembangunan kesehatan ataupun pendidikan. Jika proyek ini berhasil dengan baik, manfaatnya bisa meningkatkan ekonomi dan pendapatan daerah yang nantinya membantu membayar kembali utang tersebut. Namun, pinjaman itu harus digunakan secara bijak dan hati-hati. Jika tidak, utang yang semakin besar bisa menjadi beban keuangan negara ataupun daerah di masa depan dan menyulitkan anggaran untuk kebutuhan lainnya. Jadi pinjaman perlu dilakukan hanya jika dimanfaatkan jauh lebih besar dari biaya utangnya, dan harus ada rencana pengeluaran utang yang jelas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.